Bye. Action. Bentar. Halo. 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 Tegang banget. Iya, aku agak terbiasa ya. Biasanya kita tag konten ya nggak ada orang. Iya. Sekarang banyak orang. Banyak orang. Jadi kayak aku agak ciut sedikit ya. Tapi mencoba untuk membiasakan diri. Iya. Volumenya bisa lebih kenceng lagi nggak, Pak? Oke. Iya. Mencoba, weh. Jadi kan kita ini ya kemarin gara-gara ada yang nyanyi di sana, terus kan pindah ke Brangkal tuh, yang 3 video kemarin kan kita kami pindah ke Brangkal. Terus habis itu aku niatkan deh karena aku juga punya sekolah acting yang kantornya satu kompleks juga di Taman Kuliner, terus aku niatkan oke deh. Coba sanjangi gitu ya, berkunjung ke teman-teman sama pedagang juga, mungkin ada yang kantor juga, yang office itu, biar mempromosikan juga bareng-bareng lah ya. Nah gitu. Kita di channel apa coba? Oh iya, di channel Last Project _Lilo. Nah, apa? Nah, masih bareng gitu ya. Aduh, aku kayaknya hari ini bajunya berlapis-lapis karena akhir-akhir ini Jogja dingin banget. Aku naik motor kedinginan. Aku seneng gitu. Malah kalau dingin. Tapi kedinginan maksudnya. Nah, kita ini hari ini mau bahas ini sih Kak Alex. Apa? Aku kalau misalkan nonton kayak sinetron-sinetron yang lagi beredar sekarang misalkan. Sebentar, sebelum ke sinetron, kita lagi ada di mana? Oh iya, kita lagi ada di Skadiva. Skadiva. Ini ada kopi. Ada kopi, terus apa lagi? Roti tuh. Kopinya, rotinya juga murah-murah guys. Jadi terjangkau lah, beli banyak juga. Ini apa nih? Ini kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Ini kopi terbiasa sih. Tapi rasanya oke nih, sedap. Enak. Nah, gurih-gurih. Aku belum nyobain sih, jujur. Nah, ini sama ya, masih di Taman Kuliner juga sama. Enak. Enak. Boleh ngicip. Enak ya, jujur. Silakan. Jadi tadi ngobrol apa? Ranah pembahasan kita sekarang masih tentang acting, tentang dunia acting. Tapi sekarang kita merapat ke persinetronan. Jadi aku kalau misalkan nonton sinetron ya kebanyakan aku tidak mengeneralisir semuanya, tapi ya yang sering aku temukan gitu. Kok kenapa sih acting sinetron itu banyaknya terkesan lebay gitu, Kak? Acting sinetron banyaknya terkesan lebay. Iya. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Kayak gini. Nah, yang memulai siapa itu aku nggak mengamati banyak ya, tapi waktu aku masih kecil kan juga kan nonton sinetron ya, karena media untuk nonton itu cuma televisi. Betul. Ya, dan pas lagi ada televisi swasta masuk ke TV gitu, belum zamannya parabola ya waktu zaman segitu, jadi masih ada sinetron ada RCTI, sorry kok jadi ngomong ada SCTV kan ya gitu kan, ya apa lah ya. Nah terus ada sinetron, aku nonton tuh sinetron Tersanjung kayak misalnya Pernikahan. Apa tuh? Tersanjung. Wah, terlihat banget ya. Iya, tua banget ya saya. Iya itu. Ngomong diperjelas lagi. Tua sekali saya. Nah, terus apa tuh kayak Pernikahan Dini. Nah, waktu aku nonton di zamanku waktu kecil itu, dan aku masih ingat ya pola aktingnya itu. Dan teman-teman juga bisa cek pola aktingnya mereka di channel YouTube juga pasti masih ada rekaman mereka gitu. Sorry nih asik rokok. Sorry ya, aku sambil rokokan santai sama konsepnya. Nah, aku lihat aktingnya tuh biasa aja. Maksudnya nggak lebay gitu. Santai gitu. Nah, terus yang sekarang justru makin sekarang makin iya. Kayak semacam itu disahkan bahwa harus seperti itu. Sangat didramatisir. Bukan lagi sangat didramatisir. Bagiku sih itu jadi satu keharusan rata-rata sinetron sekarang gitu kan. Nah, terus gini, tapi aku melihat gini, terlepas dari mereka lebay atau tidak, bagiku acting sinetron itu bagus, tapi salah tempat. Kita kayaknya pernah bahas itu sebelumnya. Bagiku itu kalau misalnya ditaruh di ruang yang jauh ya, di jarak penonton yang jauh, untuk kayak teater misalnya di panggung, ya misalnya di teater. Bagiku itu justru lebih bagus karena jadinya kecil, gestur mereka, ekspresi wajah mereka, ekspresi tubuh mereka itu jadinya tidak sewah
yang di televisi. Kenapa jadi wah di televisi? Karena mereka menggunakan medianya kamera. Iya. Ya kan, bisa zoom in, bisa zoom out. Oke. Nah, kesalahan mereka entah itu dari sisi produser, sutradara dan seterusnya, dan kemudian diharuskan bahwa sinetron harus seperti itu. Dan semakin mereka dikritik jelek, mereka semakin menjadi gitu. Iya. Ya kan semacam gitu ya. Aktingmu sinetron banget, terus sinetron jadi semakin Iya, menjadi jadi gitu. seolah-olah itu menaikkan ratingnya juga gitu ya. Semakin aneh orang-orang jadi kayak, oh Iya, nyeleneh nih, semacam tonton gitu. Atau mungkin banyak orang yang nggak punya lagi tontonan. Oh iya. Ya kan, disodorkannya seperti itu, ya udah nontonnya itu. Coba misalnya stasiun televisi muterin jazz semua gitu. Ya udah mau nggak mau emak-emak gitu. Nonton Pasti jazz. nontonnya jazz, ya kan? Kan gitu. Iya. Kan apa yang disodorkan? Apa yang disodorkan? Kan ada media alternatif kayak misalnya di gadget ada YouTube, ada apalagi sih, ada TikTok dan seterusnya. Iya. Dan Instagram apa banyak banget. Tapi kan itu harus mencari sendiri, dan mencari sendiri itu kadang-kadang repot. Iya. Ya kan? Sorry ini obrolannya jadi merembet ya. Tapi kalau misalnya di televisi ya udah jamnya segitu, pencet ini, iklan ganti yang lain kan, yang disodorkan seperti itu ya udah itu dikunyah terus. Nah kalau misalnya stasiun televisi muterin wayang semua itu, maka ya udah mau nggak mau nontonnya itu. Oke. Diputerinnya jazz semua, mau nggak mau nontonnya, dan pasti laku karena semuanya serentak seperti itu. Nggak ada lagi cenanya. Cek aja misalnya satu dangdut ya, ada lomba dangdut itu di stasiun televisi satu, yang lain juga ikutan, yang lain ikutan. Artinya kan sebenarnya semuanya dimakan sama penontonnya kan gitu. Nah tapi aku melihatnya ini, bagiku acting sinetron itu nggak jelek, cuma salah tempat. Yang jelek sebenarnya adalah ceritanya. Ya. Yang bikin alurnya. Iya, misalnya kayak FTV juga kan, yang aku sering ngomong cintaku ketabrak asbak. Iya. Kenapa gitu ya, judulnya tuh emang terdengar nyeleneh dan Cintaku rata-rata ketabrak supir taksi. panjang banget Iya, gitu loh. Iya, asbaknya terbang kepalamu. Iya. Maksudnya, Azab. azab, dukun cabut babi. Panjang banget judulnya. Ya, bernapas dalam lumpur. Ada judul film itu tahu? Bagus kayaknya. Ada, Ya, tapi bukan itu, tapi Ya, ada, bukan. Nah, ada intinya. kayak gitu. Nah, artinya sebenarnya yang jelek bagiku itu sebenarnya ceritanya, bukan aktingnya. Kalau aktingnya hanya salah tempat aja, Oke. salah tempat. Iya. Aktingnya masih bisa diterima juga. Tapi kalau ceritanya, nah kadang nggak bisa diterima, nggak bisa dicerna nalar gitu ya. Warisan gitu apa itu. Sebenarnya itu sih, aku nggak tahu yang memulai siapa, tapi di zamanku kecil nggak seperti itu. Cuma baru-baru ini aja. Jadi seolah-olah jadi keterlaluan banget gitu ya. Harusnya kan di realitanya nggak seperti itu, tapi itu jadi melebih-lebihkan banget gitu. Benar Banyaknya kalau sekali. sekarang gitu. Termasuk ceritanya juga lebih banget. Iya, termasuk ceritanya juga gitu. Misalkan ketabrak mobil nih, yang luka kepalanya diperban tangan gitu. Kan itu juga udah kayak, aduh apa sih ini gitu loh, nggak logis gitu. Jadi kan crowded banget ya, memang ini rame lagi rame. Karena besok Sabtuan libur kan ya, yang kerja, yang kuliah juga. Anak sekolah sih ada yang masih masuk. Ya, aku Ada yang lagi kuliah. nggak sekolah, Anda SMA? aku SMA. Jadi apa tuh? Apalagi Kak, ada tambahan lagi nggak? Itu aja. Jadi kalau misalkan aku bisa nge-highlight kenapa rata-rata sinetron itu terkesan lebay, mungkin karena yang pertama aktingnya sebenarnya nggak lebay, cuma mungkin pemilihan alur ceritanya aja itu yang agak sedikit bermasalah dan dilebih-lebihkan gitu. Iya. Aktingnya fine-fine aja, mungkin itu juga akan bagus kalau misalkan ada di panggung yang tepat kayak teater. Itu sangat bagus ya. Teater yang diperlukan. jarak penontonnya jauh ya. Jauh, jadi memang perlu gerakan-gerakan yang besar gitu. Itu perlu. Dan juga mungkin karena kenapa sinetron yang katanya lebay ini laku, ya karena masyarakat disodorkannya itu. Cuman itu doang. Cuma itu, ya udah ya yang ada. Dan mungkin televisi itu bisa disebut sebagai salah satu media yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, kayak menengah ke bawah pun bisa gitu. Dan itu yang hanya disodorkan tuh ya itu, ya udah jadinya marak berkembang dan tetap ada aja segmentasinya penontonnya gitu. Jadi siapa yang salah? Yang salah tukang bajigur. Nah, Anda yang nonton. Kenapa air keruh dijual? Iya. Air keruh dijual. Ini air keruh. Ini air keruh. Gitu. Jadi gitu sih. Ya mungkin kalian punya perspektif yang lain atau enggak, aku nggak setuju, komen aja. Kalian yang nonton tuh jangan diem-diem aja, bisa nggak sih? Bisa. Anda jangan galak-galak Oh, iya. sama penonton. Sekarang udah subscriber kita udah ada penambahan. Ya, Terima makasih kasih. banyak ya yang
yang udah subscribe, makasih banyak. Subscribe lagi ya. Iya, sekarang yang belum subscribe dan nonton doang dari kemarin, subscribe sekarang juga. Aku nggak mau marah-marah. Jadi kalian harus memiliki kesadaran sendiri. Aku sudah berjuang untuk berbicara di keramaian ini. Tolonglah. Ya udah gitu dulu video buat hari ini. Makasih udah nonton. Bye bye.